Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula id sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hadza buhtanun adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang insyaallah hari ini kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan silaturahim dan i'tikaf di masjid ini dengan harapan mudah-mudahan gerak langkah kita semuanya menjadi perantara kita, amalan kita menuju kepada Allah. Amalan yang pada akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di surah An-Nur di ayat 17 dan seterusnya. Pada pertemuan yang lalu Allah memberikan pelajaran kepada kita. Di masa itu adalah pelajaran kepada orang-orang yang membawa gosip kepada keluarganya Rasulullah SAW. Di ayat 14 itu, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah, kalau sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, lamassakum fima afattum fihi adzabun adzim, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Bapak Ibu, kalau dilihat dari ayat ini bahwa berita bohong itu yang disebarkan itu menyebabkan siksa yang azim, adzabun azim. Berita bohong itu ya sejak dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Siapa yang memberitakan dan berita itu bohong, kalau disebarkan itu menyebabkan adzabun azim. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah, sungguh mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di mana rahmatnya itu? Rahmatnya itu karena mereka yang membawa berita bohong itu orang iman, meninggalkan rumah di Mekah. Orang-orang yang hijrah ke Madinah. Mereka yang membawa berita itu juga orang yang mengikuti perang bersama Rasulullah. Orang miskin yang imannya mengikuti Rasulullah. Ini rahmat namanya. Sehingga diampuni oleh Allah. Walaupun membawa berita bohong, karena mereka segera minta ampun. Karena di ayat
15 itu dinyatakan italaqawnahu bi alsinatikum. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Watakuluna, dan kamu katakan bi afwahihim, dengan mulutmu, malaisa lakum bihi ilmu, yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Kamu mendapat berita dari orang lain, karo kok kayak ngomong burung ditabayun, belum diminta kejelasan sudah diberitahukan pada orang. Jari ini katanya. Watak sabunahu, kamu mengira hainan, suatu yang ringan saja. Dianggap bahwa berita bohong itu ringan. Berita untuk memberitakan bahwa istri Rasulullah itu dituduh serong dengan Sofyan itu dianggap itu ringan. Kamu menganggap ringan. Watak sabunahu hainan, padahal wahwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu adalah besar. Jadi orang gosip itu jangan dikira itu kecil Pak dosanya, termasuk dosa besar. Kemudian di ayat 16, walaula id samitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu? Kok gak ngomong? Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita untuk memperkatakan ini. Kok gak ngomong? Ketika mendapatkan berita bohong tentang istrinya Rasulullah, kenapa kamu tidak mengatakan seperti itu? Jika pantas dikira apa nih berita istrinya Rasulullah diberitakan semacam ini, gak pantas. Kenapa kamu tidak ngomong itu? Ini pelajaran Bapak. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Kenapa kamu tidak mengatakan seperti itu? Ini pelajaran. Jadi kalau kita mendapatkan berita yang belum pasti baru tentang keburukan orang, jangan diberitahukan pada orang dulu, pada orang lain. Kecuali ono sih, kecuali nanti kita sampaikan. Ada berita yang harus disampaikan walaupun itu kelihatannya nggak baik, karena ada sesuatu yang lebih baik. Nanti saya sampaikan. Ya'idukumullahu anta'udu limislihi abadan. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Tak kandhani ya, gampangane ngoten. Tak kandhani ya, ojo nglakoni ngono maneh kan. Niki sing dituturi niku sing nggawa berita. Nggih. Saiki wong sing gak nggawa berita, dituturi niki mboten? Sama. Karena bisa terjadi yang pada masa-masa yang lain, masa-masa yang akan datang, dan masa-masa kita seperti ini, masa-masa pada zaman Rasulullah, orangnya seperti itu, bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Ada peristiwa lagi yang hampir seperti itu. Ini kayak pelajaran. Wis, bisa nih kiai, ojo balik ini mana? Gampang. So, untuk selama-lamanya pisan doa. In kuntum mu'minin, jikalau kamu orang-orang yang beriman. Kalau mengaku beriman, begitu caranya. Leren, gak usah gosip.
Begini ini terus ya Allah, wa yubayyinullahu lakum ayati. Yang demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Wallahu alimun hakimun. Dan Allah Maha mengetahui, hakimun, Allah Maha bijaksana. Semua tak pantul ya, gampangannya. Ibnu Katsir memberikan catatan Pak dalam ayat ini yang ayat 16 nih. Ini saya menerjemahkan ayat 16 nih. Dan mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Kenapa tidak mengatakan seperti itu? Catatan tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan, tidakkah pantas bagi kita mempercakapkan hal ini? Tidak pantas pula menceritakannya kepada orang lain. Terus ucapan itu, Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Kenapa kamu tidak seperti itu? Terus Ibnu Katsir, artinya kita Maha suci ya Allah bila dikatakan hal ini terhadap istri Rasulnya yang paling dicintai, tidak akan mungkin terjadi. Di ayat 17, ya'idukumullahu an ta'udu limislihi abadan. Ini pelajaran kedua. Allah memperingatkan kalian agar jangan kembali berbuat seperti itu selamanya. Itu artinya gitu, melarang kita seraya mengancam agar jangan melakukan hal semisal di masa mendatang. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Itu artinya menurut catatannya Ibnu Katsir itu, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan syariatnya serta memuliakan Rasulnya, mengenai hal yang diucap tadi sebagai orang yang gosip, itu dicap sebagai kafir, maka ada ketentuan hukum lain terhadapnya menurut Ibnu Katsir. Nah, di ayat 18, demikianlah fayubayyinullahu lakumul ayati, Allah menerangkan ayatnya kepada kamu, kepada kalian. Artinya Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum syariat dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran itu. Dan Allah itu wallahu alimun, Allah maha mengetahui, Allahu hakimun, Allah yang maha hakim, maha bijaksana. Bijaksana apa? Bijaksana itu Allah maha mengetahui perbuatanmu, tapi Allah maha bijaksana, kamu diampuni dosanya karena kamu minta ampun. Di sini disebutkan suatu yang maslahat bagi hamba-hambanya. Allah maha bijaksana itu dalam menetapkan syariat dan takdirnya. Di ayat 18. Kemudian di ayat 19, Bapak Ibu sekalian, di ayat 19 itu disebutkan begini. Nih ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna antasi al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Di sini. Kapan? Di mana? Fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat kecil itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Itu nggih. Ono berita, ono berita yang berita bohong itu disiarkan. Terus ada orang berkeinginan, sudah siarkan aja, itu lebih baik ngomong cek keruh kabeh.
Padahal itu berita bohong loh, Pak. Lek ada orang yang menginginkan berita yang bohong itu bisa tersiar ben wong ngurung, padahal berita bohong. Dakwah. Terus si Allah ngata. Bagi mereka ada yang pergi di dunia dan di akhirat. Berat tuh. Hanya menginginkan supaya wong-wong ijek roh. Lek roh kan baru cek isi. Padahal itu hoak. Iku ancamannya Allah. Azab dunia, azab akhirat, pedih. Karena itu kalau ada orang, ada kita ini mendapatkan suatu ketidakenakan dalam hidup, itu disuruh kembali ke dirinya. Karena Al-Quran sendiri menyatakan begini, di surat 42 itu ada kalimatnya, Asy-Syu'ara. Di ayat 30 itu ada kalimatnya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sama terjemahkan. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka ada disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu musibah itu datangnya dari kita sendiri. Tidak tahu. Mungkin bisa tuh kok gosip atau ini bisa terjadi. Soalnya ancamannya kalau gosip tadi, kalau itu berita bohong, dia menginginkan tersiar pada orang lain, pancen di SMS kayak berita, padahal itu bohong, berita bohong. Di dunia mendapatkan asoban, musibah, itu dari tanganmu, bima kasabat aidikum, karena perbuatan tanganmu sendiri. Kalau itu musibah mengenai banyak orang secara serentak saja nih, si berbuat itu 1-2, tapi yang lain tidak berbuat kena, bisa terjadi. Karena musibah itu kalau datang secara global itu tidak memandang siapa yang ada di dalam itu, masih wong iman, masih wong kafir, masih wong munafik, wong ahli ngaji, patut loh. Karena itu Allah menyatakan wayafu angkasirni, wayafu angkasir. Apa artinya? Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Misalkan orang gempang, retak-retak, pas ngaji kan, dukur roto, retak. Hasil isap, kerutuan barang gede. Sino nisor ngeten iki. Mati kan. Kena gentenge, kena cor-corane. Kalau orangnya baik, mereka tidak mengundang musibah karena perbuatannya baik. Yang undang itu orang-orang lain, tapi kena. Kita kena. Wayakfu, diampuni oleh Allah sebagian besar salah-salahnya. Tapi mati. Diampuni tapi mati. Mati tapi diampuni. Banjir ngoten misalkan. Banjir itu mosok kena wong sing dosa tok mboten. Sing sarungan malah kena dhisik. Gak iso ngelangi ya. Gak iso ngelangi, sing gak sualan malah iso ngelangi. Kena sarungnya bulat-bulat malah mati dhisik. Nah itu yang disebut oleh Allah wayafu angkasir, dan Allah memaafkan kesalahan. Banyak orang yang dimaafkan.
Oleh karena itu kalau ada apa-apa, introspeksi pada diri kita. Nah, ini di ayat 19. Lalu ditutur Allah di ayat 20 sampai 21. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ayat 20. Ketinggal. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Pengatur dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Iki wae lho jenenge karunia Allah. Niki. Rahmat. Kalau tidak ada fadilah dan rahmat, tidak ada fadilah dan rahmat dari Allah, kamu akan ditimpa siksa yang besar. Tapi dirahmati oleh Allah karena mereka itu seperti tadi. Kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan begini. Tentulah akan terjadi hal lain yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Maka Dia menerima tobat orang yang mau bertobat. Sing belum tobat, Bapak, sing gak tobat yang boten. Sing tobat sing diterima. Tobat gelem tobat diterima oleh Allah. Tobat apa? Ya tobat dari masalah berita bohong ini. Ya Allah, tibane kula keliru nek ngoten. Nah wong-wong sing zamane Nabi menerima wahyu ini kan, begitu wahyu dibacakan kepada mereka kan gak usah diajari ngeten, Pak. Nggak usah artinya mboten ati ngoten. Loh. Wong Arab niku begitu Rasulullah menerima wahyu, wahyunya disampaikan kepada mereka, diperintah oleh Rasulullah, Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah, Zaid bin Sabit, tulis, ini ada wahyu, tulis Pak, mulai ayat 11 sampai ayat 20 tulis, dan nulis mboten ada niru, ya apa ya? Tiru buatan enten untuk mulutnya Rasulullah. Tapi Zaid bin Sabit sudah faham tentang tulisan Arab. Makanya itu di Quran itu kadang-kadang sampai alifi telu, seret telu. Ulang ngoten. Itu ana maknane niku. Gak oleh dilangno niku. Di Quran kan ada yang alifnya satu, kadang waladina wawu alif lam. Boten lek alif ilang beda mana, Pak. Tulis Zaid bin Sabit. Nah, orang-orang yang mendengarkan yang menulis yang dipakai mereka sendiri terus dihafalkan. Ngapal lo itu biar luwih berat Pak Bu daripada sekarang. Kalau sekarang sudah tertata. Biar itu ini sudah hafal. Barang Rasulullah mau wafat dirombak lagi loh. Dirombak lagi. Fatihah itu turun yang ketujuh. Tapi disuruh oleh malaikat Jibril nulis yang pertama. Hati nek ngapalno Fatihah dhisik. Bukan Iqra bismi rabbikal. Kok Iqra bismi rabbikal nanti kolak. Itu yang pertama. Kenapa enggak ditulis dalam Quran itu pertama? Dituntun oleh Allah lewat malaikat Jibril penulis surat pertama Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah itu marat-marit Pak Bu Kasari, apal niku marat-marit. Terus ditoto ayat 1, ayat 2, 3 ini Rasulullah. Yang lain tinggal ngetutno. Guru ngono tulisan Pak Bu. Menghafal. Tulisan Al-Qur'an itu baru ditulis itu pada zaman Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab, karena di waktu itu ketika memerangi nabi palsu pada zaman Abu Bakar itu ada orang 70 penghafal Quran meninggal di medan perang.
Jadi Umar ngeten, loh, di tahun ini atau di peperangan ini yang hafal Quran meninggal sekian. Lalu kalau perang mana meninggal, entek sih hafal Quran. Terus bagaimana orang-orang yang di belakang ini nanti, anak cucu kita? Akhirnya usul kepada kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu ditulis di atas tulisan, namanya mushaf Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Setelah ditulis beberapa lampiran, karena Zaid bin Sabit niku nulisnya sak kepethuk ya Bu. Kepethuk kulit ya ditulis no kulit iku. Kepethuk watu ya ditulis no watu lempengan itu. Kepethuk napa jenenge? Kertas ya ditulis ditumpuk aku di dalam gedung. Jadi Quran itu biar sak budak. Karena diperintah oleh malaikat Jibril suruh nata mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Akhirnya Zaid bin Sabit dipanggil dan orang-orang yang jadikan sekretaris Rasulullah yang lain dan penghafal-penghafal Al-Quran dikumpulkan, ditulis menjadi 30 juz ini. Dulu Quran nggak ada titiknya, nun titik siji ndukur, tak itu titik loro ndukur, ya titik nisar ndukur, nisar loro. Mboten enten Pak Bu biyen. Antara jim ha kha iku gak ono titike. Ya wis ngene ngoten to. Jim ha kha iku sandangane padha, persis begitu. Di jim, di kha, di kha, di sin, mana enggak tahu. Itu baru diberi tanda itu pada zaman Utsman bin Affan. Makanya Quran sing digawa panjenengan niku mushaf Utsmani. Dan zaman Utsman diperbanyak menjadi 5 mushaf. Tekek negara, tekek Madinah siji, tekek Mekah siji, tekek Irak siji. Jadi ada 5 ditempatkan di negara-negara 5. Nah setelah itu disuruh mengembangkan oleh Utsman di negaranya masing-masing, dikembangkan, dicetak. Terus sampai sekarang menjadi dicetak macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ada lagi yang mencetak sekian kecil sekali, gak bisa diwaca mbek moto telanjang, tapi golek napa niku Sri Konto ta niku. Wah niku digawe maca. Iku sing nyiptak negara Istanbul, Turki. Makanya disebut Quran Istanbul, cuwilik Quran. Tapi ya apa lah nggawa cilik terus gak iso maca, percuma. Akhirnya gak iso diwaca digawe jimat. Wis repot ta Quran dadi jimat. Quran wis dadi jimat. Akhirnya ndak diterjemahkan semacam ini, ndak ada pelajaran. Karena dadi jimat. Siji di rumah. Nggak ada pelajaran seperti ini. Kapan oleh moco, terus kapan diterangkan? Nggak ketok. Nggak bisa moco. Ada bahayanya di situ. Lalu di ayat 21 dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, ini pelajaran lain benar. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu
ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Ayat 21 sampai terjemahkan di surat 24 ya. Di bawah tulisannya ciri-ciri ya. Nah, saya gitu gelarnya segede. Ayat 21. Niki. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, di sini. Pertama, kowe ojo mengikuti langkah setan. Karena itu langkah setan itu. Berita bohong disampaikan kepada orang lain, membuat berita bohong, nambahi dan mengurangi, itu langkah setan. Salah satu di antaranya. Terus barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pun dari ayat 11 sampai ayat 20 terus ditutup dengan ayat niki sudah ketahuan semua. Tapi akhirnya Bapak Ibu sekalian mereka paham, terus datang ke Rasulullah. Mereka yang membawa berita itu datang ke keluarganya Sinten Abu Bakar, berbondong-bondong mereka meminta maaf, saya salah, saya mohon maaf, sampai maafkan ya Rasulullah, sampai maafkan Abu Bakar, terus minta maaf pada Allah. Diterima enggak? Diterima. Nek ana wong mangkel ambek berita ini wis dijaluki maaf mangkel. Sing dosa sing ndi? Sing mangkel. Sing dosa sing mangkel. Ngoten. Makanya begitu berita ayat itu turunkan satu sekali turun Greg 11 sampai 20 sampai 21. Begitu turun Abu Bakar reaksi Bang. Reaksinya apa? Wah, tibane selama 1 bulan ini susah wah ini karena perbuatan kamu ini. Padahal kamu yang bawa berita ini semuanya saya bantu secara total urusan duniamu. Saya membantu mati-matian sama kamu bisa datang ke Madinah ini. Ternyata kamu yang menyebarkan menurut ayat ini wow. Tapi wis diminta maaf kali mereka. Akhirnya Abu Bakar wallah aku gak bakal ngekei kon maneh. Nah itu terus turun ayat Pak. Diseneni Abu Bakar. Oke. Turun ayat selanjutnya. Cuma ini saya sekarang ingin memberitahukan tentang pelajaran ini. Oke, pelajaran ini. Di ayat 21 ini jangan ikuti langkah setan. Itu artinya jalan-jalan setan, sepak terjangnya, serta apa yang dianjurkan oleh setan. Jalan setan itu kan kalau liwat makanan gitu. Contoh kalau liwat makanan itu ada ayatnya tuh. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Terusannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini gitu. Surat 2 ayat 168. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah
Ini wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Iki dari segi makanan, setan itu pinter ya. Nah iku mang segi napa? Kepribadian ya. Segi akhlak. Sekarang segi makanan. Makanan itu bisa saja Pak Bu, setan masuk ke dalamnya. Tapi langkah-langkahnya ojo diikuti gitu. Hai sekalian manusia, jangan terjemahkan. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik. Panganan sing halal. Kaspen iku lek nandur dhewe dijebol halal. Ya, tapi lek langsung dijebol terus dipangan, mlembung wetenge. Supaya gak mlembung dionceki, ya. Mari diumbah, terus didang. Iku dige suguhan teng mriki enak. Niku jenenge halalan thayyibah. Kula dikei gula, dijeplok ngene, terus dicithak jenenge napa? Mboten sing kayak kelapa biasa niku. Gethuk lindri. Ana lindrine Pak Bu. Soalnya dicetet ngono, gethuk lindri. Iku lek ana warnane ijo, warnane abang, iku dadi suguhan nang istana. Ketoke gethuk. Ya. Tapi lek didang tok iku ge suguhan pengajian teng mriki. Tapi padha enake. Padha enake. Niku halalan thayyibah. Lah, panganan itu yang halalan thayyibah ini, panganan terus ya Allah ngene. Dari apa yang terdapat di bumi. Nggih, dari bumi ini. Terus Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. nah, langkah setan itu di mana makanan itu? Di sini terus. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, langkah setan itu Pak Bu dijelaskan di ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Gitu Pak. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Ini loh setan. Setan itu mau mengejak, menyuruh kamu berbuat jahat, menyuruh kamu berbuat keji. Terus yang terakhir ini. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini gitu. Setan itu mengatakan terhadap Allah yang kamu tidak tahu. Kamu dibawa oleh setan dengan makanan. Contoh ya. Ono wong kepingin selamat gawe makanan. Gawe makanan. Tapi makanan itu dibawa ke suatu tempat. Ya, dibawa ke suatu tempat. Misalnya ada orang itu membuat satu acara. Contoh ini. Gawe acara sing omahe pinggir laut. Nggih. Pinggir laut. Kemudian acara itu dengan membuat satu sajian. Nggih. Panganan ini Pak Bu akan dibawa ke tengah laut. Nah, ini tadi sebelumnya ya. Sebelum dibawa ke laut ngaten. Diawali Pak Bu. Mari kita buka acara ini dengan membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Didungani yo. Dungani Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi makanan ini diperuntukkan jadi sajian kepada laut. Dianggap bahwa laut itu mempunyai
kekuatan kekuasaan seperti Allah dengan makanan. Oleh karena ayat ini menyatakan kita, kamu mengatakan terhadap Allah yang kamu tidak ketahui, disandarkan atas nama Allah. Acaranya seperti acara Islam, acaranya seperti acara Islam, acara syariat Islam, tapi itu bukan Islam. Ini jenis mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui, tidak ada dasar syariatnya, tapi kamu bersandar pada Allah, pakai Fatihah, pakai doanya kepada Allah, tapi jalur selamat nanggone tahu. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dimaksud dengan ayat tadi, wala takulu 'alallahi wa an takulu 'alallahi mala ta'lamu. Dan kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahui, nggak ada syariatnya, tapi kamu dasarkan seperti ada syariatnya, karena acaranya membawa acara seperti acara Islam, acara syariat Islam. Ini dari makanan, Pak. Pertanyaan saya, mereka merasa nggak kalau itu ditipu setan? Enggak. Padahal itu langkah setan. Langkah setan di makanan itu banyak, Pak. Termasuk kalau kita makan tangan kiwong itu langkah setan ya. Tapi wong mangan tangan kiwong itu kadang bener. Ada, Pak. Pemana dan mangan soto atau rawon. Sing kene nyendok sego, sing kene kerupuk. Wis pas bener. Piye? Itu langkah setan, tapi kita tidak tahu kalau itu langkah setan. Kalau berhadapan dengan orang membuat berita yang tidak baik diberikan kepada orang lain, itu pun juga langkah setan. Jadi kalau dalam ayat ini tadi bahwa langkah-langkah setan itu seperti yang disampaikan oleh Allah di ayat 21 ini di surat An-Nur. Di akhir ayat di surat An-Nur ayat 21 niki, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang bukan. Di ayat ini, Pak Bu, terkandung makna yang membuat pendengaran menjauhi hal yang dilarangnya dan bersikap waspadalah terhadap setan. Suatu ungkapan yang syarat isi dan indah yang diberikan setan itu. Karena setan itu membuat sesuatu yang tidak baik itu diukir, kemudian dirasakan oleh orang yang berbuat itu baik. Makanya tenggene surat 15 itu ayat 39 itu, Rob Tuhan, karena Engkau telah menyesatkan kami, telah menghukum kami, la uzainanna lahum fil ard wa la uhyannahum ajmain. Surat 15 ayat 39, apa terjemahkan? Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Setan itu mengubah perbuatan yang ada di muka bumi itu yang jelek, itu yang maksiat itu dipandang baik oleh orang. Kados niku mau dipandang baik enggak? Pandang baik, Pak, senang orang. Dan itu terus setan. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka akan saya sesatkan ya Allah semuanya. Semua itu lek ana wong 500 ngoten sing kena pinten? 500 semuanya. Berarti enggak nyisa sama sekali. Cuma setan mengakui, iblis itu mengakui juga ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Hambamu yang mukhlis itu ya Allah saya tidak sanggup. Tapi yang mukhlis itu mboten kathah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mukhlis. Amin. Iblis itu jauh. Jauhnya iblis itu walaupun hancur gak mati, jin mati. Jin hancur mati baru. Tapi iblis mboten. Karena itu diberi tahu oleh Allah, disuruh berdoa kepada Allah itu. Rabb a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kenal ayat ini? Kenal kan? Kenal ya? Wis dipelajari dia di surat 23, masih lupa ya? Masih lupa. Coba kita lihat di surat 23. Bisa ini 24 ya Pak? Ya. Surat 23 di ayat nih 97 98 meninggali waktu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan maksudnya doalah, berdoalah kamu. Muni apa? Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Setan iblis maksudnya, bisikan. Kalau kita mau salat itu kan dibisiki terus loh. Nggih. Akhirnya aku mau sepirang rakaat aja. Utawa gak ngono bisikane ngeten. Di tengah-tengah salat itu lali lek awake salat. Sehingga yang dipikirkan itu, loh aku ibu arek-arek mah cukup duit piro lho gawe nyaur. Tapi maca Fatihah, iya kan aku tua, iya kan nasta'in. Ku nang dompet dikene meja arek-arek. Iya kan sampai wairil maghdubi alaihim waladdallin niku lho gak mari-mari lho. Niku bisikan, tapi kita nggak terasa kalau itu bisikan. Karena itu suruh minta ini, ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari bisikan setan. Siji. Yang kedua, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Oleh muni Allahu Akbar, setan itu iblis lari jauh-jauhnya supaya gak mendengar kalimat Allahu Akbar. Tapi Allah Akbar kau moro maneh. Dua gelem muka iblis niku, Pak. Masih dihancurkan. Hancur si iblis tapi urip maneh. Boten karena tidak ada kematian iblis kecuali sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu kedatangan mereka. Karena kata sholat kan dianjurkan ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kata ini sholat mohon muni ngoten. Saya pernah membaca doa iftitah yang panjang itu. Di akhir doa itu ada kalimat ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Moga dipakai. Tapi difahami ben ro. Tidak muni niku ngerti karepe awake ngerti. Walaupun membaca Al-Qur'an masih gak ngerti ku oleh ganjaran, Pak. Tapi lek ngerti tambah baik, ngoten. Ya, ru karepe ngoten. Pun Madun di ayat ini sebutkan Pak, beberapa pendapat tentang khutuwati syaitan. Tadi loh, langkah-langkah setan. Ali ibnu Abu Talha itu menyatakan ini, khutuwati syaitan itu yang dimaksud adalah amal perbuatan setan. Tapi Ikrimah menyatakan khutuwati syaitan itu bisikan setan. Qatadah mengatakan setiap perbuatan maksiat termasuk langkah-langkah setan. Ibnu Mas'ud mengatakan khutuwati syaitan itu termasuk perbuatan yang dibisiki oleh setan. Nah, padha mek Qatadah. Kemudian di akhir ayat ini, kalau tidak ada karunia Allah,
Nih, mazaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Itu karunia Allah, diampuni. Artinya kata, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya untuk bertobat kembali kepadanya, membersihkan dirinya dari keburukan dan kekotoran dan semua akhlak yang rendah, yang masing-masing orang disesuaikan dengan keadaannya, tentulah tidak akan ada seorang pun yang bersih dan tidak pula beroleh kebaikan. Amblas kabeh mereka. Tapi karena keimanannya terus bertobat pada Allah, nah itu jenenge fadilah dan rahmat. Karena itu kalau kita itu ada kesalahan, maka segera kesalahan itu kita minta maaf kepada Allah. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar semua ucapan hambanya. Lalu alimun Maha mengetahui siapa di antara mereka yang berhak memperoleh petunjuk dan siapa yang berhak dapat kesesatan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ghibah itu seperti apa? Oke, ini saya tambah sedikit ini. Rasulullah menyatakan ini. Dzikruka ahoka bima yakrah. Kila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala. In kana fihi ma taqulu faqadir tabtahu. Wa in lam yakun fi faqad bahat tahu. Hadis diriwayatkan Muslim, dari Muslim. Sampai ketinggalan. Nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Nggih. Jawab para sahabat, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untuk membicarakan saudaramu tentang apa yang tidak disukainya." Itu jenenge ghibah. Sing tidak disukai kamu ucapkan kepada orang lain, yang tidak disukai oleh orang lain itu kamu ucapkan. Gini ku ghibah. Ana wong laku nembong. Wonge ndak lompong. Nah, itu dulu pinggiran ngoten komentar enggak kira-kira? Komentar. Iku bojone sapa? Koyo ana ongkos tugel misalkan. Wong jare koyo ana ongkos tugel. Wong ngono kok lek krungu wonge ngono. Seneng enggak? Enggak seneng. Ini ku jenenge ghibah. Karena itu ditanyakan oleh sahabat. Kata para sahabat, bagaimana jika pada diri saudara kami itu benar ada hal yang dibicarakan itu? Lalu tenggene tiang niku pancene tiange ngoten ya Rasul. Tiange lho ngoten, terus kula ngomong ngoten, pancene tiange niku sesuai dengan yang saya bicarakan ini. Terus Rasulullah ya no. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika apa yang kami bicarakan benar-benar ada padanya, maka kamu telah menghibahnya. Oh. Kalau kamu bicara tentang mereka memang adanya seperti itu, yaitu jenenge ghibah. Terus? Dan jika apa yang kamu bicarakan tidak ada padanya, maka kamu telah membuat kedustaan atasnya. Nah, ngoten niku jenenge batahu niku jenenge fitnah. Lan nek ngene wong iku gak ono mbok omongno niku jenenge fitnah. Bisa terjadi loh Pak, marine ngaji ngeten terus mulai. Lek bojone gak dijak, nggih ya. Lek bojone gak dijak. Terus panjenengan jejer sampai kancane. Pas kancane niku
wireng misalkan. Bisa nggak terjadi cerita sama omah? Nggih. Dek aku manglu ngaji no Al-Basit. Jejer wireng mbok kok endi kok. Ora ngerti ya, tapi melok jamaah nang masjid. Wong ireng. Kece ngomongnya enteng enggak kadang iki? Tapi hibah iki, Pak. Aja wong iya ireng temenan pancene. Tapi ketika diucapkan kepada orang lain itu jadi hibah. Nah kalau orang itu tidak ada terus kita cerita, misalkan ini kepethuk kancane nang pasar, barang kepethuk, loh, assalamualaikum, waalaikumsalam, panjenengan Pak Wakil lho, nggih, panjenengan sinten? Aku mulo kanca sampean sebiyen sak kelas. Lho iya ta? Iya sing jenenge iki biyen. Oh iya ya aku eling. Tapi wong niku untune entek. Pekerjaane nang sawah, wis ireng untune entek. Pak Bu, ketika untune entek guyone kan kana untune. Nggih. Padahal kanca sekolah piye? Bisa enggak saya cerita di rumah iki lek kepethuk bojo kula? Bisa. Dek aku malah kepethuk kancaku biyen sak sekolah jenenge iki. Saiki lho welek. Wis nambahi ku lho. Dadi fitnah jan. Mangu ireng tok saiki welek. Lho kok iso? Untune lho entek ireng bisa. Welek. Bapak Ibu sekalian, saya tidak terasa ngomong apa adanya saya ketemu itu. Tapi itu namanya hibah. Dosa besar itu loh. Terus sing enak ya, sing enak. Meneng ae betah panjenengan. Temenan betah. Kalau betah itulah yang baik. In kuntum mukminin, jikalau kamu orang yang beriman. Nek gak betah oleh dosa. Makanya suruh banyak istighfar. Nggih, banyak istighfar. Nek ana wong muni istighfar, jarine iblis ngene. Ahlakun nas bidunubi wa ma'asi wa ahlakul bila la ilaha illallah wal istighfar. Ya Allah, aku akan menghancurkan anak cucu Adam dengan dosa dan maksiat, tapi aku hancur sendiri kalau ada anak cucu Adam mengatakan astagfirullah dan la ilaha illallah. Jadi lek ana wong muni la ilaha illallah karena kesalahan tidak ada Tuhan selain Allah, terus dua kesalahan, ya Allah aku manglo ngomong gak bener, astagfirullahaladzim, hancur iblis Pak. Tapi iblis hancur itu mboten mati. Iblis mengatakan saya akan hancur sendiri ya Allah kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah wal istighfar. Tapi iblis apa diam? Tidak. Falamma ra'aitu dzalika, maka jika aku mengetahui orang mengatakan tidak la ilaha illallah dan istighfar, tidak Tuhan selain Allah dan astagfirullah, ahlukuni bil hawa wa hum yuksabuna annahum muhtadun, saya akan menghancurkan mereka dengan hawa nafsu. Maka dengan hawa nafsu itu mereka merasa benar. Mereka merasa benar. Makanya nek ana wong muring-muring niku mesti tangane ngene. Nggih. Nek tangane ngene berarti sing salah kono. Tahu wong muring-muring ini. Mana enten, kecuali tangane jiker. Ka ono. Nek awake dhewe muring-muring nek omah sing dimuring-muring ku anak. Pertanyaan saya, sing salah sinten? Temenan. Lek awake dhewe muring-muring nek jero omah ngono, awake dhewe merasa salah. Ki lho, ngerti aku. Aku lho salah, makane muring-muring. Nates aku tenan. Tenan. Mesti lek muring-muring mesti sing salah sing diuring-uring. Itu jebakan setan. Bil hawa, dengan hawa nafsu. Wa hum yuhsabuna annahum muhtadun. Dan mereka menyangka apa yang dia miliki waktu muring-muring, dia menyangka bahwa dirinya benar. Makanya sing enak ya gak muring-muring, tapi ya gak betah ya. Gak betah ya gak muring-muring.
oleh wong muring-muring. Syaratnya ketika yang diuring-uring itu tidak sholat tepat pada waktunya, itu yang benar. Ketika keluarga itu tidak mengikuti syariat Allah, itu kongon muring-muring. Ketika Islam dinudai, itu muring-muring. Tapi lek urusan sandal, dekek ngarep, itu dikon dekek pinggir adai sandal, ketika adai sandal muring-muring, nggak gone itu aku. Kau usah muring-muring, cuma dikandani, dia sandalnya dikandani kono. Kau usah muring-muring. Betul tak? Terus ghibah itu ada yang boleh enggak? Ada. Bagaimana ghibah yang boleh? Setengah wolu Pak bisa dikira. Mboten saged dilanjutkan. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Bila Pak Bu, banyak ghibah yang diperbolehkan oleh Allah. Nanti dasari Quran dan hadis. Ketemu yang ada tadi. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberi sehat walafiat, rezeki kata, dia anak soleh solihah, anak cucu yang berbakti pada Allah dan kedua orang tuanya, dan kita diberi husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.